berapa, Bu? Usia saya 29 tahun. Ini suaminya mana, Bu? Suami saya lagi kerja. Wah, ini saya sama anak pertama saya. Oh, adik usianya berapa, Dek? Oh, 11 tahun. Usia 29 tahun sudah punya anak 11 tahun ya, Bu ya? Wah, iya. Ibu bawa itu apa? Buku panduan kehamilannya itu. Oh, ini. Boleh saya lihat ya? Iya. Benar. Oh, ini Ibu sekarang sudah kehamilan 8 bulan ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Sebentar saya catat dulu. Ini Ibu datang ke sini dengan keluhan apa ya, Bu? Ini Bu, beberapa hari yang lalu itu saya mengeluh kayak perut saya tuh kram, tapi habis itu hilang lagi, terus seling beberapa jam datang lagi gitu. Itu kenapa ya? Oh iya, seperti itu ya, Bu ya. Ya, kontraksi juga. Oh, kayak kontraksi gitu ya, tapi jarang gitu ya, Bu. Tidak teratur itu namanya. Jadi kita hari satu per 4 jam lagi hilang, terus nanti datang lagi gitu. Oh iya ya. Kalau menurut saya kondisi ibu yang seperti ini itu sudah wajar, Bu, karena kehamilan ibu ini sudah usia mau melahirkan ya, Bu ya. Jadi sudah normal kalau seperti itu. Nah, ibu tidak perlu khawatir karena itu biasanya juga dirasakan oleh orang-orang yang hamil di usia kandungan yang seperti ibu ini tadi. Ibu merasakan kontraksi ini sering atau jarang-jarang, Bu? Jarang sih Bu. Oh, jarang. Iya. Nah, itu kontraksinya itu munculnya itu lama atau tidak, Bu? Atau cuma sebentar saja? Sebentar. Terus kadang itu seling beberapa jam datang lagi gitu, sebentar tapi. Iya, iya, Bu. Kalau Ibu Dina ini biasanya kalau menghilangkan rasa nyerinya seperti ini itu Ibu buat istirahat atau melakukan apa gitu, Bu? Saya biasanya tarik nafas buat Oh, tarik nafas pelan-pelan, dalam-dalam, kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Seperti itu ya, Bu ya? biasanya langsung kayak mereda sedikit. Oh ya, bagus itu, bagus sekali. Itu bisa mengurangi rasa nyeri yang ada di kontraksi ibu tadi. Nah, memang wajar kalau misalnya dipegang itu sakit, sudah wajar. Tapi kalau kasus ibu ini tadi itu merupakan hal yang sangat wajar untuk usia kehamilan ibu 8 bulan ya, Bu ya? Yang mau melahirkan ini. Nah, itu namanya kontraksi palsu, Bu. Kontraksi palsu itu biasanya itu terjadi 1 jam kontraksi, kemudian seling 2 jam kontraksi, 3 jam kontraksi, 4 jam kontraksi. Nah, seperti itu, Bu. Itu terjadi tidak teratur. Nah, kalau misalnya ibu sudah mengalami kontraksi yang secara teratur, dalam arti itu kontraksinya itu cepat, misalnya 1 menit kontraksi sangat lama, kemudian ibu kontraksi lagi 1 menit kemudian, 1 menit kemudian hilang, 1 menit kemudian kontraksi lagi, kontraksi lagi. Nah, itu namanya kontraksi yang sebenarnya. Kalau kontraksi yang sebenarnya itu biasanya itu terjadi apabila ibu sudah mau melahirkan, dia dibantukan persalinan. Nah, seperti itu. Kalau ibu merasakan kontraksi yang seperti itu tadi, kontraksinya yang teratur dan sering sakit perutnya itu, nah ibu silakan segera datang ke bidan terdekat ya, Bu, untuk melaksanakan persalinan itu tadi. Nah, jadi intinya kalau saya kontraksi lagi dan kontraksinya itu sering, saya harus ke Bu Bidan ya, Bu. Ya, benar sekali, Bu. Seperti itu. Jadi ibu tidak perlu khawatir ya kalau misalnya terjadi kontraksi palsu yang seperti ini. Nah, ibu biasanya kalau misalnya kontraksi seperti ini itu lakukan hal-hal beraktivitas seperti yang nomor 1, ibu bisa jalan-jalan 1 meter atau 2 meter.
1 kali perharinya, atau kalau misalnya ibu mampu bisa 2 kali dalam sehari, hanya jalan 1 meter atau sampai 2 meter saja, semampunya ibu saja. Nah kalau misalnya ibu Dinda ya tidak kuat untuk jalan kaki, ibu Dinda bisa istirahat saja di kamar. Nah itu untuk mengurangi rasa nyeri yang ibu rasakan tadi itu. Nah kemudian yang kedua, ibu bisa melakukan teknik yang seperti ini tadi, seperti tarik nafas dalam-dalam kemudian dikeluarkan perlahan. Nah itu ibu lakukan sampai rasa nyeri yang ibu rasakan itu tadi mulai reda, Bu. Bagus seperti itu tadi, itu sudah bagus. Nah kalau ibu pola makannya seperti apa, Bu, kalau misalnya terjadi kontraksi yang seperti ini? Kalau masalah makanan saya kurang mengerti sih Bu, apa yang bagus sama yang bergizi saya kurang mengerti. Oh iya Bu, jadi begini, kalau untuk pola makannya sih sebenarnya itu kalau misalnya terjadi kontraksi, ibu minum air hangat, ya minum air hangat, atau tidak ibu meminum itu teh dikasih gula agak sedikit, tapi jangan terlalu manis, agak sedang. Nah, kalau untuk makanannya usahakan ibu makan makanan yang sayur-sayuran saja ya Bu. Nah lebih banyak yang bergizi seperti itu. Nah ibu juga bisa kalau misalnya terjadi kontraksi itu mandi menggunakan air hangat. Ibu biasanya kalau mandi menggunakan air apa, Bu? Kalau biasanya sih kalau di rumah ya dingin Bu. Oh iya Bu, kalau sekarang karena ibu sering terjadi kontraksi dan apabila kontraksinya terjadi lagi, ibu bisa langsung mandi menggunakan air hangat ya Bu, agar rasa nyerinya itu berkurang seperti itu Bu. Kalau tidak itu di perutnya itu ibu kompres menggunakan air hangat gitu. Sambil dedeknya bayinya itu dilus-lus kayak disalawati gitu Bu ya. Apakah ibu sudah paham Bu? Apakah ada keluhan lain? Cukup Bu, nggak ada. Oh ya sebentar saya data dulu ya Bu ya. Saya tensi dulu ya Bu. Iya Bu. Kalau ibu hamil seperti ibu ini itu diusahakan jangan sampai itu Bu darah tinggi ya. Jadi ibu itu pikirannya itu harus benar-benar rileks, tidak boleh stres Bu. Jangan terlalu makan di bawah juga Bu. Bentar ya Bu, semoga saja darahnya ibu normal. Alhamdulillah darahnya normal Bu, 110/80. Bagus ini darahnya normal, dijaga ya Bu ya, jangan sampai stres ya Dek ya, ibunya jangan boleh stres ya. Terus bilang bapak kalau ibunya konsultasi gitu, nah Pak temenin ibu konsultasi gitu ya. Iya bagus, dipertahankan ya Bu ya darahnya ini, nanti takutnya itu darahnya naik. Kalau misalnya darahnya naik sampai lebih dari 120, nanti ibu tidak bisa melahirkan secara normal Bu, nanti bisanya itu sesar malahan ya. Jangan sampai stres Dek, ibunya jangan boleh stres, makanya disuruh makan sayur-sayuran ya. Ya bagus. Ya Bu, apakah ada pertanyaan lagi? Ya terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat-sehat terus ya Bu.